Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam. Marilah kita buka jalan salib sore ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, karena dosa dan kesulitan kami untuk percaya kepada kehendak-Mu, Engkau mengutus Yesus Kristus untuk menebus kami. Bantulah kami meneladani sikap rela berkorban putra-Mu dengan mengikuti jalan salib-Nya. Semoga kami semakin menyerupai Kristus yang lebih memilih siksaan dan sengsara daripada melawan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Bapa kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Dia telah menghasut seluruh rakyat dengan mengajarkan hal yang tidak benar. Apakah yang kau tuduhkan adalah pelanggaran menurut hukum Taurat-Mu? Maka ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukum Taurat-Mu. Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang pada saat Paskah. Kalau begitu, siapa yang harus aku bebaskan bagimu dalam perayaan Paskah tahun ini? Bebaskan bagi kami Barabas. Ya, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Baiklah, jika itu yang kalian minta. Prajurit, bawa dia pergi dan bebaskan Barabas bagi mereka. Siap, Tuan. Kita sering mudah tersinggung ketika menerima sedikit saja penghinaan. Ingin rasanya kita membalas setiap hinaan yang kita terima dengan berbagai umpatan pembelaan diri. Tuhan Yesus juga mendapat banyak penghinaan dan tuduhan yang tidak adil. Namun, Yesus tetap tenang. Yesus tahan menderita dan selalu ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Lihatlah, aku sudah menganyam sebuah mahkota duri. Mari kita letakkan di atas kepalanya. Salam, hai raja orang Yahudi. Letakkan salib itu di pundaknya. Kita seringkali marah ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan lebih banyak dari yang didapatkan oleh orang lain.
Alih-alih mulai mengerjakan, kita banyak menghabiskan waktu dengan mengeluh dan menggerutu. Yesus memanggul salib yang berat dengan diam. Walaupun tidak bersalah, Dia siap menjalani hukuman. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil, bila dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ayo cepat, bangun, bangun, cepat, bangun, cepat, bangun, 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 cepat, bangun, berdiri, berdirilah, cepat berdiri, dasar raja lemah, ayo bangun, bangun. Yesus. 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 Apakah kita pernah jatuh ke dalam dosa? Walaupun tidak pernah berbuat dosa, Yesus juga ikut jatuh. Yesus ingin ikut mengangkat kita yang seringkali sulit bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Seberat apapun dosa kita, Yesus hadir di samping orang yang ingin bertobat. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Kuatkanlah kami untuk memikul salib kami di dunia ini, agar kami dapat menjadi murid-Mu yang baik. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Si Yesus tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Darah dari darahku, Ibu, daging dari dagingku. Ibu, Ibu, Anakku, setiap keringat dan darah yang keluar dari tubuhmu menjadi derita dan siksaan bagiku. Kesedihan dan kekecewaan yang amat dalam seringkali membuat kita sulit mencari cara untuk melangkah maju. Kita sering terlalu lama menikmati kesedihan dan rasa pesimis hingga lupa mencari solusi.
Walaupun hatinya perih, Bunda Maria tetap setia menemani Yesus dalam jalan salib putranya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria, yang hatinya terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Jadikanlah kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Tampaknya dia sudah mulai kelelahan. Kita tidak akan bisa sampai tepat waktu. Hei kau, cepat kemari dan bantu dia. Tidak. Aku harus segera pulang. Jangan banyak bicara, cepat ambil salibnya. Aku tidak mau. Biarkan aku pergi. Tidak usah mengelak, cepat ambil salibnya. Memberi perhatian dan pertolongan kepada saudara kita yang lemah bukanlah hal yang mudah. Mau tidak mau, kita perlu masuk dalam lingkup kehidupan mereka yang gelap dan sesak. Walaupun tidak mengenal Yesus, Simon mau mengambil bagian dalam duka dan derita Yesus. Simon memberi harapan dengan meringankan beban berat yang dipikul Yesus. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Maaf Tuhan, biarkan saya mengusap wajah-Mu dan memberi-Mu minum. Kasih. Ayo cepat jalan. Malah seenaknya berhenti di tengah jalan. Minggir kau, jangan menghalangi jalan kami. Ketika kita memutuskan untuk menolong orang lain, kita perlu ingat bahwa konsekuensinya adalah salib. Bila kita masih takut merasa kecewa, kita belum siap mengusahakan kebaikan bagi sesama. Bila kita terus menghindar, kapan kita bersedia untuk berbuat baik? Ya Tuhan, semoga teladan Veronika menguatkan niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Liburan yang meringankan, duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ayo cepat! Sudah dibantu masih saja lambat. Ayo cepat! Ayo bangun! 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 Masih panjang perjalanan yang harus kamu tempuh. Ayo bangkit! Seringkali kita mudah jatuh ketika terus-menerus mengutamakan kesenangan pribadi kita. Lewat pantang dan puasa, kita diajak untuk lebih sabar menahan godaan. Kesabaran melatih pengendalian diri. Masihkah kita ingin dikendalikan oleh keinginan-keinginan tidak teratur kita? Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus, Yesus, Mengapa kalian menangisiku? Kau menderita begitu hebat. Lukamu begitu banyak. Hai putri Yerusalem, janganlah kalian menangisi aku. Tetapi tangisilah dirimu sendiri dan juga anak-anakmu. Tapi Sudah cukup! Janganlah kalian memperlambat kami. Kamu, cepat jalan! Masa lalu tidak dapat diubah hanya dengan tangisan dan air mata. Masa depan yang lebih baik akan datang bagi orang yang berani bangkit dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Tuhan Yesus senang dengan orang yang tidak menghabiskan banyak waktu untuk menangis dan mengeluh. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut untuk berkorban. Buatlah kami dapat setia pada jalan salib kami setiap hari. Semoga kami dapat meneladani diri-Mu yang selalu tulus dalam menolong sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Benarkah Dia ini adalah Putra Allah yang Maha Tinggi? Kalau itu benar, mengapa Dia harus mendapatkan penderitaan yang sama seperti kita? Aku tahu kalau aku melakukan kesalahan yang tak termaafkan, sehingga aku dijatuhi hukuman salib ini. Tapi Dia seharusnya tidak menerima hukuman seperti ini. Dia adalah orang baik yang sering menolong banyak orang. Sebegitu tidak adilkah dunia ini? Apakah penderitaan orang lain menggerakkan hati nurani kita? Ataukah hati kita sudah tumpul karena tidak pernah merasakan penderitaan orang lain? Semoga kita tidak lagi menambah penderitaan orang lain akibat sikap kita yang mudah menghakimi sesama. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum terhadap semangat-Mu yang besar untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami, bila kami sering menyerah dalam niat-niat baik kami bagi sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ayo, kita lepaskan pakaiannya. Hei lihat, jubah ini terlalu bagus untuk kita bagi-bagi. Lebih baik kita buang undi untuk menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Yesus dipermalukan karena kita lebih senang mempermalukan orang lain daripada membantu mereka yang membutuhkan semangat dalam hidup. Kata-kata kita dapat menghidupkan orang yang hampir mati, tetapi kata-kata kita juga dapat mematikan orang yang masih ingin berjuang untuk hidup. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu martabat manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang menolong mereka yang mengalami ketidakadilan daripada menjadi agen yang menyebabkan ketidakadilan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaian-Mu dibagikan
Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lihat dia yang mengatakan akan merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Sekarang, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia adalah Raja Israel. Baiklah dia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan jika kita masih menyimpan kebencian. Seringkali kita ingin agar orang yang kita benci mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang menyakiti hati kita. Yesus mau mengampuni karena Dia tidak pernah membenci orang yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak. Ajarilah kami menjadi murid-Mu yang mudah mengampuni sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lihat, dia memanggil Elia. Berilah dia minum, lalu kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus mengakhiri seluruh karyanya di dunia dengan mati di kayu salib yang hina. Kita sering mendefinisikan keberhasilan dengan situasi di mana kita dapat dipuji oleh banyak orang. Kematian Yesus seharusnya mengajarkan kita bahwa pencapaian terbesar kita adalah ketika kita berani berkorban dengan total bagi keselamatan orang lain. Ya Yesus yang maha baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami.
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah kami, agar kami dapat memberikan balas kasih-Mu kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu sumber hidup. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Mengapa kau datang kemari? Aku ingin menurunkan jenazah Yesus dari atas salib. Atas izin siapakah kau memintaku untuk menurunkan jenazahnya? Aku sudah meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkannya. Baiklah kalau begitu. Prajurit, turunkan jenazah Yesus dan berikan kepada pria ini. Siap! Tolong, baringkan badannya ke pangkuan ibunya. Yesus. Betapa pedih hati seorang ibu yang harus menerima jenazah anaknya sendiri di pangkuannya. Kepedihan ini tidak membuat Bunda Maria menyesal karena telah menerima tugas sebagai Bunda Penebus. Masihkah kita merasa kecewa bila kebaikan kita membawa kita pada situasi sulit? Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu. Dirimu memiliki sikap cinta tanpa pamrih dan setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setelah jenazah Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan pada pangkuan Maria bundanya, Yusuf dan juga Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu dan melumurinya ke badan Yesus, serta mengapaninya dengan kain lenan sesuai dengan adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat situ ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan makam Yesus di situ. Yesus menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Walaupun orang lain melihat dia wafat sebagai penjahat, namun Bapaknya tahu
bahwa dia wafat karena taat. Beranikah kita tetap taat pada kehendak Allah bila doa-doa kita nampaknya tak pernah terjawab? Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk terus setia pada kehendak-Mu dalam hidup kami. Ingatkanlah bila kami lalai, dan izinkanlah kami untuk terus bertobat dari kealpaan kami. Semoga cinta kami kepadamu membuat kami dapat terus hidup seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jenazahnya dimakamkan, rapat dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Bapa yang penuh kasih, Engkau menyelamatkan kami lewat Putra-Mu yang wafat bagi dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami bertobat dari setiap kesalahan kami sebagai jalan untuk menghormati sengsara Yesus, Guru dan Tuhan kami. Semoga kami setia pada kehendak-Mu dan dapat bertahan dalam perbuatan kasih terhadap sesama. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.